Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kurapa Podcast Kuliah Ramadan FIPG, yaitu yang isinya seputar pengetahuan di bulan Ramadan ya. Oke, kali ini sebelumnya perkenalkan nama saya Tero Muhammad Kadafi. Kalau minggu lalu dibawainnya sama si kakak cantik, sekarang dibawainnya sama si A dan dulu ya. Dan kita sekarang kedatangan narasumber yang hebat teman-teman. Mungkin kalian sudah nggak asing lagi. Assalamualaikum Bapak Remi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya izinkan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Ya, nama lengkap Muhammad Remi Ramdhani MPD. Tempat tanggal lahir 20 Maret 1993. Lulusan Universitas Juanda tahun 2015. Beliau ini lulusan Prodi MPI. Nah, riwayat pekerjaannya yang pertama, beliau adalah dosen Universitas Juanda dimulai sejak 2018 sampai dengan sekarang. Dan sekarang pada tahun 2019 menjadi kepala bidang pengkajian dan penerapan tauhid sampai dengan tahun 2021. Dan 2021 hingga sekarang menjadi kepala biro kemahasiswaan. Assalamualaikum Pak Reng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Dian kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat juga Ustaz. Alhamdulillah. Makin hari makin ganteng. Amin ya Allah ya Pak. Ya, jadi kayak mobil jadwal merahnya anak-anak. Makin kalem, makin tangguh, makin mempesona. Ya. Oke Ustaz, gimana Ustaz hari-hari menjalani bulan puasa ini, apakah ada kendala gitu atau fine-fine aja Ustaz? Alhamdulillah sampai saat ini, dan mudah-mudahan sampai Ramadan ini tetap istiqomah ya, untuk kita menunjukkan amalia terbaik di Ramadan ini. Jadi jangan sampai kasih kendor katanya sekarang ya. Jadi harus tetap selalu semangat sampai ujung, sampai finish ya selesainya. Oke, berbicara tentang harus tetap semangat ya Ustaz, saya mungkin akan mengawalinya dengan bahwasanya di relasi pertemanan saya gitu kan, ternyata masih banyak ya teman-teman atau ya teman-teman saya ini yang sengaja nggak berpuasa Ustaz. Atau bahkan ketika dia berpuasa gitu, dia ini sengaja membatalkan puasanya di siang hari hanya karena ingin merokok dan sebagainya. Itu kan mereka mengikuti hawa nafsunya gitu. Nah, bagaimana tips dari Ustaz nih untuk meningkatkan motivasi mereka supaya mereka ini mau berpuasa gitu, bahwa berpuasa itu sebuah kenikmatan yang nggak bisa kita tinggalkan gitu Ustaz. Ya, baik. Nah, ini penting ya untuk dicatat dan diingat oleh teman-teman mahasiswa ya, bahwa di bulan Ramadan ini memang Allah telah banyak memberikan super bonus bagi manusia. Jadi jangan sampai kita menyanyiakan keutamaan Ramadan ini dengan meninggalkan amalia kebaikan, baik itu yang sunnah apalagi yang wajib. Nah, Ramadan itu wajib kita berpuasa. Ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikuti. Mengapa? Karena ini adalah perintah dari Allah, dan tentu perintah Allah itu pasti akan mendatangkan kebaikan untuk kita tentunya. Nah, bagaimana nih dalam hal relasi pertemanan? Kadang kita suka terbawa oleh teman-teman ya, atas dasar solid dengan teman, biasa nongkrong bareng gitu, kemudian kita tergoda ingin merokok dan sebagainya Ramadan. Saya rasa itu adalah relasi pertemanan yang tidak baik, karena ajaran dalam Al-Quran itu apa? Fastabiqul khairat. Seharusnya kita berlomba-lomba itu dalam hal kebaikan. Justru jadikan relasi pertemanan ini agar kita semakin giat, semakin semangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ingat, nanti di akhirat itu akan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah.
salah satunya adalah orang yang berteman karena Allah. Nah, orang yang berteman karena Allah itu berarti kan dia saling motivasi dengan teman itu, mengajak kepada kebaikan, harus berlomba-lomba mungkin meningkatkan sedekahnya, berlomba-lomba meningkatkan puasanya, baca Qur'annya, dan nanti di antara temannya akan bisa memberikan syafaat di akhirat itu. Nah, jadi yang harus dilakukan atau tips yang dilakukan, ingat bahwa Ramadan itu adalah bulan berkahnya yang Allah berikan untuk kita, sehingga kita harus senantiasa jangan sampai mengabaikannya. Ya, jadi tahanlah, ya, itu adalah salah satu ajaran Allah agar kita bisa mengendalikan nafsu kita. Oke, baik Ustaz, mengenai bahwasanya kan puasa Ramadan ini dilabeli wajib ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya apa dampak daripada atau apa akibat daripada kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan ini? Ya, itu dampaknya adalah dosa. Wajib itu kan definisi dari perspektif ilmu fikihnya adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi akan mendapat pahala bagi yang mengerjakan dan mendapat dosa bagi yang meninggalkan. Maka ketika perintah Allah puasa ini wajib, itu harus kita lakukan, dan kita berdosa ketika meninggalkan puasa. Nah, mengapa Ramadan ini diwajibkan? Kan itu pertanyaannya. Nah, Ramadan ini menjadi wajib karena Allah menginginkan manusia atau hambanya, atau tepatnya orang yang beriman ini mencapai derajat takwa. Mengapa Allah ingin manusia ini mencapai derajat takwa? Karena ada 4 keistimewaan bagi orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah dijamin bahagia. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189 Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang bertakwa itu pasti akan bahagia hidupnya. Yang kedua, dalam Al-Quran disebutkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Siapa yang bertakwa maka Allah akan bekali dia dengan ilmu. Surat Al-Baqarah ayat 282. Kita semua tahu dalilnya, siapa yang ingin bahagia dunia dengan ilmu, pengen bahagia akhirat dengan ilmu, pengen bahagia dua-duanya harus dengan ilmu. Dan orang yang bertakwa itu Allah akan mudahkan baginya untuk mendapatkan ilmu itu. Yang ketiga, utama bertakwa itu adalah dibukakan rezeki. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan surat At-Talaq ayat 23, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu Allah akan selalu kasih jalan dan pintu keluar. Dan yang terakhir ini tak kalah hebat, orang yang bertakwa itu akan disiapkan surga yang luas bagi anak dan bukan Allah. Surat Al-Imran ayat 133. Sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arbas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Jadi Allah akan siapkan surga yang luas bagi orang yang bertakwa, dan itu adalah ultimate goal daripada wajiban berpuasa. Masya Allah Ustaz. Cuman saya tuh timbul pertanyaan ya, bahwa dalam surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa Allah menyuruh kita untuk berpuasa, dan kurang lebih ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya berarti memanggil bahwasanya wahai orang-orang yang beriman. Mengapa Allah menyuruh dengan demikian gitu? Ini sering juga disampaikan ya, bahwa orang beriman, yang beriman berarti nggak hai, tidak hai. Apakah tidak wajib kalau yang tidak beriman gitu? Ya. Iya, dalam Al-Quran itu ketika Allah menyebutkan secara spesifik ya alladzina amanu, wahai orang beriman, berarti ini ada sesuatu yang sangat berharga yang harus diperhatikan khususnya oleh orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah panggilan khususiah, panggilan khusus bagi siapa? Bagi dirinya yang menyatakan iman. Dan dalam Al-Quran itu sebanyak 89 kali Allah memanggil dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ketika ada ayat di awalnya ya ayyuhalladzina amanu, ini mengindikasikan kepada kita untuk
fokus memperhatikan ayat itu terhadap dua hal. Satu, berarti tandanya ada sesuatu yang berharga atau ada perintah yang baik yang harus kita lakukan. Yang kedua, lafaz ya alladzina amanu itu akan disandingkan terkait ayat-ayat yang harus kita tinggalkan. Pada situ ada larangan, ada adab dan sebagainya. Jadi itu memang penekanan yang khusus Allah berikan kepada orang yang beriman. Nah, kembali kepada perintah berpuasa itu kepada beriman. Jadi ini kalau kita lihat dari historis, dari sejarah, ternyata memang dulu perintah surat ini tuh, ayat ini tuh turun di akhir bulan Sya'ban. Jadi di akhir bulan Sya'ban, ketika itu umat Islam diolok-olok oleh orang Yahudi. Nah, wah, umat Islam nggak punya saum versi sendiri gitu. Karena dulu kita itu berpuasa itu mengikuti puasa orang Yahudi, yaitu di tanggal 10 Asyura. Oh iya. Nah, akhirnya karena umat Islam sering diolok-olok, nggak punya ibadah ritual yang khas sendiri, mengadulah kepada Rasul. Ya Rasul, bagaimana kita ini dihadiahi bulan yang berkah di mana dalam kita bisa berpuasa gitu dengan ciri khas Islam gitu. Maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka diserulah orang-orang yang beriman. Jadi beriman di sini baik yang imannya kuat, yang imannya sedang, atau yang imannya lemah dipanggil dalam ayat ini. Maka sebagai orang beriman tentu kita harus menyambut panggilan ini dan panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Ustaz. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bapak memandang terkait manfaat puasa ini dari aspek psikologis ya, Pak? Apakah puasa ini sangat bermanfaat dalam peningkatan kesehatan mental dan mengasah kemampuan emosional seseorang? Tentu ya, sangat berdampak sekali. Jadi ibadah Ramadan itu tidak hanya sekedar ibadah ritual kita menahan diri dari makan dan minum, tapi ternyata ada dampak psikologis. Adanya puasa itu mampu memberikan kesejahteraan psikologis. Karena Ramadan mengajarkan kepada kita yang pertama mengajarkan ikhlas. Satu-satunya mungkin ibadah yang tidak bisa dipamerkan dan dipertontonkan adalah saum. Kalau sholat mungkin Mas Tiar bisa tuh, apalagi lagi PDKT gitu ya sama orang ya, ketemu ke rumah mertua, sholatnya khusyuk dilihat, wah ini orang soleh ini ya, kan? Bisa dipertontonkan. Zakat bisa dipertontonkan, bahkan mungkin di video dan sebagainya. Tapi puasa, bagaimana kita bisa tahu dia puasa atau tidak? Baunya nggak mungkin dipertontonkan, ya nggak? Nah, jadi ini adalah amalan yang luar biasa. Maka kata Allah, as-saumu li wa ana ajzabi. Puasa itu milikku dan aku yang memberikan pahala langsung. Karena yang tahu puasa atau tidak langsung Allah. Jadi di sana Allah mengajarkan kita keikhlasan. Nah, sekarang kan fenomenanya apa? Banyak orang yang berlomba-lomba untuk memamerkan sesuatu. Ya enggak, kalau bahasa istilah anak sekarang itu flexing. Nah, ya kan? Jadi apa saja potret share media sosial kan. Nah, ini sebenarnya fenomena flexing ini memang bisa halal bisa haram. Ya. Halal ketika niatnya untuk syiar. Misalkan Mas Tia sakit, kemudian sembuh. Nah, ketika sembuh mungkin menulis status, alhamdulillah ya Allah, saya telah diberikan kesehatan kembali dan sebagainya. Kemudian mungkin ada pesan, jagalah teman-teman kesehatan dan nikmat sehat mahal. Itu kan kita mempost itu niatnya adalah syiar dakwah kita memuji karunia Allah. Tapi bisa juga yang kita post itu malah menjadi haram, ya, menjadi tidak baik. Misalkan mohon maaf pergi umroh, tawaf Ka'bah, wah kita sibuk tuh, ya kan, posting umroh segitu. Itu kan menjadi apa? Kesannya menjadi ria. Dan hati-hati, karena bahayanya penyakit senang flexing ini, yang senang pamer itu khawatir nanti akan menjerumuskan kepada ria. Ria itu kan merasa dirinya hebat, merasa dirinya terkenal, merasa dirinya keren. Nah, kalau terlalu sering posting juga nanti akan menimbulkan apa? Penyakit ain. Wah, ya. Nah, apa itu penyakit ain? Penyakit ain itu adalah
pandangan orang lain yang tidak senang melihat kita ketika kita mendapatkan karunia dari Allah. Jadi khawatir tuh, kita rasa-rasanya bangga, puas, tapi siapa tahu ada di antara saudara kita atau orang di sekitar kita yang justru dia tidak senang tuh melihat itu, dan itulah yang bisa menimbulkan penyakit ain. Nah, jadi puasa itu juga dari sisi psikologis ternyata berdampak ya terhadap menjaga kita agar kita bisa ikhlas dan terhindar dari penyakit ain dan sebagainya, tidak pamer dan sebagainya. Yang kedua, puasa juga mengajarkan kita bersyukur. Nah, kaitan dengan tadi psikologis bagaimana? Orang yang sengsara itu bukan orang yang hartanya sedikit, tapi orang yang sengsara itu adalah orang yang hatinya sempit. Hati sempit itu apa? Tidak mudah bersyukur. Kalau sedikit bersyukur itu rasanya enak. Ya, kalau di rumah tangga misalnya, ini Mas Dia udah menikah belum? Belum. Dalam rumah tangga itu rumah walaupun besar, luas, itu akan tersempit manakala tidak ada syukur di dalamnya. Ya, tapi kita dalam rumah tangga, walaupun rumahnya kecil, sederhana, itu akan terasa besar, terasa luas kalau ada syukur di dalam keluarga itu. Nah, jadi ini juga dampak psikologisnya mengajarkan kita untuk bersyukur. Contohnya apa? Di Ramadan itu kata Nabi, lisoim farhatan. Bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Satu, indah iftorihi, ketika dia berbuka puasa. Yang kedua, indah liqa'arobihi, ketika dia bertemu dengan Allah. Nah, jadi ini juga psikologis mengajarkan kita apa? Berempati kepada orang, dan kita merasa senang ketika mendapatkan apa? Makanan walaupun sedikit. Kan minum air putih itu rasanya luar biasa ya. Nah, jadi itu secara psikologis mendorong kita penuhnya kebaikan atau kebahagiaan dari kita berpuasa. Dan banyak ya, termasuk sabar ya kan, mengendalikan amarah, emosi, gak cepat marah, gak cepat stres, gak cepat apa namanya depresi, itu diajarkan dari sahur. Iya, betul. Dan saya pun merasakan bahwasanya mungkin ketika bukan bulan puasa ya, saya tuh melihat gorengan kayak biasa aja. Tapi ketika menuju maghrib, bulan puasa ini ya, kayak gorengan pun kayak berharga banget gitu kan. Jangan lihat gorengan, lihat kecoa aja kayak korma. Itu dia. Yang kenikmatannya di situ ya. Kalau lagi nggak puasa itu azan biasa aja tuh. Tapi ketika puasa ditunggu kan, apalagi azan maghrib. Kita dengar nada dering itu ditunggu apa? Nada kalau kita bisa request dong, apa requestnya? Azan maghrib. Kita karena dengan suara azan mengajarkan kita bersyukur. Masya Allah, Masya Allah. Keren. Tapi kita berbicara seputar hari ini ya melatih kesabaran dan sebagainya. Saya melihat fenomena di sebuah postingan Instagram bahwasanya ada dua pengendara motor yang saling bertabrakan kan. Nah, mereka itu saling menasihati, kamu jangan, tolong hati-hati lagi di jalannya, itu tuh ketika bulan puasa, ketika menuju maghrib. Ya kamu tolong jalan bawa motornya jangan cepat-cepat, ini kita kan bisa bahaya atau ketabrakan. Tapi ketika waktu ajan maghrib tiba, nah mereka tuh kembali ke setelan awal gitu kan. Jadi pengen balas dendam, tadi mah puasa, sekarang saya mau balas dendam, gak mau. Tadi soalnya motor saya udah senggol, ada lecet gitu. Kembali kepada semula gitu. Jadi ini esensi puasa. Puasa itu adalah kita diberikan training, latihan oleh Allah. Training apa? Training mengendalikan hawa nafsu, yang harapannya itu tidak hanya berlaku ketika puasa, tapi pasca puasa justru itu akan menjadi karakter kita, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Saya kasih ilustrasi. Tahu ulat ya, Mas Diar ya? Ulat itu kan mungkin dianggap hewan yang jijik gitu ya, geli lihatnya. Tapi ketika ulat itu berpuasa, dia menjadi kepompong, dia tahan diri dia tuh, jalan-jalan dia enggak kemana-mana, dia bersembunyi ya ketika untuk kepompong. Dan setelah dia berpuasa itu ya, setelah dia kepompong, dia berubah menjadi apa? Kupu-kupu. Jadi indah, yang tadinya geli, jijik,
setelah dia berpuasa itu menjadi pokok, maka dia berubah menjadi sesuatu yang indah. Harusnya puasa seperti apa? Ya harusnya mereka tuh bisa melihat seperti itu. Betul, jadi kita dilatih training di siang hari itu bisa masuk, justru itu menjadi karakter dan kebiasaan kita. Nah, jadi tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, itu kan ajaran dari masa dan ya itu jadi kepribadian kita. Jadi manusia yang sempurna, manusia yang memang utuh. Nah, seperti tadi bagaimana kepompong ikut kupu. Iya, betul. Tapi saya pun melihat fenomena yang tadi dijelaskan bahwasanya itu juga merupakan sebuah proses ya. Iya, betul. Mereka pun sudah dianggap berhasil lah ketika puasa dia bisa menahan emosi gitu. Mungkin suatu saat ketika setelah selesai puasa pun diharapkan dia tetap bisa kualitas emosionalnya tetap terjaga. Kita terjaga. Kan kita lanjut aja tadi. Nah, tadi saya juga melihat ini fenomena lagi sih kan. Apa nih? Nah, sekarang tuh emang ini ya sering banyak ini media-media gitu. Iya. Jadi kita cepat update gitu. Ya, saya pengen bahwasanya di postingan Instagram lagi ada orang non muslim ini suka jajan takjil kan di bulan puasa ini kan. Nah mereka tuh bebas jajan takjil itu, entah itu jam 3 kan orang yang jualan takjil mungkin sudah ada ya. Dia tuh bebas jajan dan akhirnya ketika si muslim ini mau ngabuburit sore menuju maghrib ini udah kehabisan duluan takjilnya kan, masih di botol masih non muslim ini gitu kan. Nah kan akhirnya dari tragedi seperti itu timbullah sedikit pertikaian lah ya, dari saya lihat baca dari komen-komen netizen gitu kan berkomentar bahwasanya kita balas dendam aja ketika hari Paskah nanti kita borong telurnya ini orang non muslim yang nggak bisa ngerayain hari Paskah gitu kan. Tapi saya melihat ini adalah sebuah peningkatan keakraban di antara muslim dan non muslim kan. Dan ada lagi fenomena satu lagi bahwa ada anak kecil ditanya sama konten kreator gitu, apa hal terbesar yang pernah kamu langgar gitu. Dia bilang, saya jajan takjil dan sholat tarawih. Wah, apa dosanya kan gitu. Ternyata dijawab, saya Kristen. Anaknya Kristen ternyata. Nah dari fenomena yang terjadi itu, dari si non muslim sudah bisa membaur daripada tradisi Islam gitu kan, dan si anak kecil yang tadi juga ikut berbaur melaksanakan tarawih dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Apakah Ustaz melihat ini adalah hal positif, atau Ustaz melihat ini adalah sebuah peluang bahwa mereka ini bisa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Iya. Baik. Ini adalah keberkahan Ramadan. Dan ini uniknya Ramadan. Yang jualan takjil ini itu kan musimnya di Ramadan. Kalau bulan-bulan biasa mungkin ada tukang gorengan, tukang sebuah gitu ya, tapi tak semarak dan seramai ketika Ramadan. Justru ini menjadi siar umat Islam kepada masyarakat luas, termasuk kepada orang-orang non-Islam. Dan saya rasa tadi kalau ada kasus yang lagi fenomena ya diborong, ya nggak masalah, kita jangan fokus ke sananya ya. Siapa tahu nanti dia dapat hidayah, oh ternyata Islam itu indah ya. Ada satu bulan yang memang sangat menarik gitu, tiap sore itu ramai, ada makanan yang murah gitu kan, yang enak, dan rasa kekeluargaan itu sangat terasa gitu. Siapa tahu mungkin di tahun berikutnya dia tidak hanya belanja takjilnya, tapi dia bisa masuk Islam dan melaksanakan puasanya karena adanya kegiatan di sore hari tadi itu. Nah, cuman kita sebagai Muslim jangan merasa jadi saingan gitu ya. Wajib kehabisan nih. Nah, itu kita masih dilatih pengendalian diri. Kita jangan terlalu justru puasa itu kan kita menjaga pola makan kita. Jadi sifat rakus kita ya kan, itu harus diturunkan itu, bahkan mungkin dikendalikan ya. Jadi jangan fokus ke sananya ya. Toh kita ya masih banyak lah makanan yang bisa kita cari, yang kita bisa beli dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi jadikan itu saya memandang itu positif ya, itu sebagai justru itu syiar Islam. Dan mungkin ya untuk kita di agama yang lain tidak ada ya kan ritual atau aktivitas
seperti ini, seperti istilah ngabuburit ya, sepertinya. Yaitu tidak masalah, justru kita menjadi fokusnya meningkatkan amal. Biarkan kalau jam 2 diborong orang muslim, biarin aja. Jangan kita yang ngabuburit dari jam 2 siang udah ngabuburit ya, itu belum waktunya. Kita lebih baca Quran santai aja gitu kan, santai aja. Insya Allah justru Ramadan itu mendatangkan keberkahan, makanan pasti kebagi lah, ya kan. Kalau nggak bisa beli, itu banyak orang yang dermawan memberikan makanan, jadi jangan sampai ada perasaan ini jadi saingan nih di orang muslim ya, justru itu jadikan sebagai siar buat mereka. Oke, hari ini mungkin terakhir Tan ya. Kami dan pemirsa yang menonton gitu meminta tips dan triknya, atau kira-kira kan orang-orang tuh ada yang jalanin puasanya hanya penuh dengan tidur lah, atau mereka menjalani puasa kalau yang nganggur cuma main game gitu kan. Nah, Ustadz sendiri gitu menjalani puasa ini bagaimana sih dari sahur sampai maghrib ini? Mungkin ada yang bisa kami contoh gitu dari keseharian kita ketika menjalani puasa. Baik, nah ini banyak yang mungkin keliru dalam menafsirkan sebuah hadis. Nah, kelirunya bukan keliru mengartikan, tapi mungkin menafsirkan. Memang ada hadis menyebutkan bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi kekuatan hadisnya itu mesti dipertanyakan, tidak kuat. Nah, justru dari hadis itu kita harus berpikirnya terbalik. Dalam bahasa atau kayak usul fikih itu mafhum mukhalafahnya harus kita lihat. Kalau tidur saja ibadah, apalagi kegiatan ibadahnya gitu. Ya, harus dibalik, jadi diambil tidur ibadah gitu. Sehingga itu dari sahur sampai bukan tidur ya, full gitu. Sekarang dibalik, kalau tidur saja ibadah, apalagi aktivitas ibadahnya yang lainnya. Nah, jadi itu harus kita bangun dalam mindset kita. Nah, bagaimana tip and trick agar kita senantiasa tetap produktif ya ketika di bulan Ramadan? Ya, yang pertama, kita harus meyakini bahwa Ramadan ini adalah bulan mega bonus dari Allah, bonus pahala, dilipat gandakan kebaikan dan pemutihan segala dosa. Nah, supaya kita semangat nih, ya ini bulan yang istimewa, bulan yang berkah. Yang kedua, jadikan Ramadan ini agar kita sambut dengan sukacita. Kita harus bahagia gitu, jangan merasa tersiksa. Kalau dari awal saja kita Ramadan nih, ada bisa merokok nih siang-siang, nanti kalau belajar nanti kuliah nggak bisa makan siang nih dan sebagainya. Lo mesti itu ternyata membangun secara psikologis akan berdampak. Ya, tapi kita sambutlah dengan sukacita. Yang ketiga, tekankan NTT. Apa NTT? NTT itu adalah niat, kemudian tekad dan juga target. Nah, jadi kita harus punya niat, tekad dan target. Jadi apa niat kita di Ramadan, tekad kita, target kita, supaya kita terus imannya yazid, naik gitu. Jadi ibarat olahraga ya, olahraga itu kan supaya kita targetnya sehat. Maka para atlet yang berlomba dan sebagainya kan dia terus tidak henti berolahraga supaya dia menjadi atlet yang profesional. Nah, begitupun dalam berpuasa. Jadi tekankan itu. Kemudian yang ketiga, ya tentu adalah bersahur di malam hari. Jadi apalagi anak kos-kos nih, ya ada yang mungkin kesiangan sahur, atau mungkin sengaja ngapain sahur, nggak biasa makan sahur, kuat ini. Nah, kita jangan beranggapan kita kuatnya. Justru sahur itu yang membedakan puasa kita dan puasa anu kita. Ya, dalam hadis disebutkan ya al-farqu baina siyamina wa siyam al-kitab akluhu sahri. Yang bedakan puasa kita dan kita puasanya kita itu adalah ada makan sahurnya. Dan Rasul mengajarkan makan sahur yang baik itu kapan? Yaitu ada ya antara sahur ke azan itu, kalau baca Quran itu 50 ayat dalam hadis. Kalau dikira-kira mungkin 20 menit menjelang subuh. Itu waktu terbaik sahur.
yang supaya apa kan dampaknya nanti bagus. Dampaknya pertama supaya nanti kita juga semangat dan kuat kan biasanya. Kalau sahur dari jam 2 terlalu jauh, saking semangatnya jam 2 sahur nanti udah lapar lagi gitu. Nah, justru maka harus mengajarkan diakhirkan karena di akhir itu ada keberkahan. Nah itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah yang keempat adalah tetap berolahraga. Nah, jadi jangan mentang-mentang apa namanya Ramadan pagi-pagi itu kita habis sahur udah sholat subuh plus tidur aja kan. Nah kalau bisa jangan langsung tidur, harus Quran ya kan. Quran nanti jam 6 atau jam apa namanya setengah 6 ya jalan-jalan kecil lah di dalam rumah kita berolahraga dan lain sebagainya supaya kita tetap fit, tetap prima gitu ya dalam menjalankan ibadah sahur. Ya. Dan yang penting itu adalah mindset dulu ya. Betul. Kita bangun gitu, untuk bisa menjalani semuanya itu. Mungkin sudah di penghujung acara ya, mungkin kita sebelum menutup Ustaz kita mau minta petuah dari Ustaz kepada pemirsa dan kepada kami di sini semua di bulan Ramadan ini atau di luar bulan Ramadan, pesan-pesan untuk pemirsa. Baik. Mungkin buat teman-teman mahasiswa khususnya, saya ingin menyampaikan satu buah mafuzat yang mengatakan ijhad wala taksal wala takun ghafilan faladamatu uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah ya, bersemangatlah dan jangan bermalas-malasan karena sesungguhnya penyesalan itu akan datang bagi orang-orang yang malas. Nah ini kan bisa buat puasa juga bisa ya kan. Ya misal nanti kita Ramadan berakhir kita nggak dapat apa-apa. Nah iya. Jangan misal kita nanti waktu berjalan kita nggak lulus kuliah karena kita malas, maka kuncinya harus selalu tenang. Ya di bulan Ramadan ini mumpung banyak promo ya teman-teman. Ya, betul. Ya. Jangan cuma ibu senang ya, perempuan ya kan, lihat baju promo gratis dan lain sebagainya. Kita cari promo di bulan Ramadan kita di bulan Ramadan ini. Ya mungkin cukup sekian teman-teman podcast dari BEM FIG ini. Terima kasih kepada Ustadz Randy yang telah bersedia. Dan semoga pemirsa bisa mengambil manfaatnya dari pembahasan podcast kali ini. Oke teman-teman, jangan lupa ya teman-teman subscribe, like, and comment dan nyalakan notifikasinya karena kita masih ada 2 kali podcast lagi. Teman-teman bisa nyalakan loncengnya untuk lebih tahu infonya. Oke, mungkin saya tutup ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.